loyalitasnya Gus Rumel kepada Habib, ya kita sematkan Habib Rumel saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Doyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling pas podo dan tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani yang berjudul Membongkar Manuskrip Sanad Wayang Gus Rumel atau Habib Rumel. Karena loyalitasnya Gus Rumel kepada Habib, ya kita sematkan Habib Rumel saja. Penulis kira Gus Rumel tidak akan menggunakan sanad-sanad palsu itu sebagai hujah lagi. Sekitar 1 bulan lalu ia menulis sebuah tulisan berjudul Untuk Kiai Madzuddin. Di dalam tulisan itu membuat sanad-sanad hadis yang menyebut nama-nama silsilah Ba'alwi semacam Ubaidillah dan Faqih Muqaddam. Ia ingin mengatakan bahwa selain Ubaidillah ini sosok historis, lebih dari itu ia juga seorang perawi hadis. Kemudian penulis membuat tulisan dengan judul Manuskrip Halu dan Isnad Palsu. Gus Rumel ketika menyajikan isnad-isnad itu tidak melampirkan manuskrip apapun untuk menguatkannya. Malah manuskrip tentang Imam Syafi'i yang ia sematkan sebuah manuskrip yang tidak ada kaitan apapun dengan nasab Ba'alwi. Lagi-lagi tifu-tifu ala muhakkik Ba'alwi dilakukan Gus Rumel. Dalam tulisan jawaban itu penulis tidak merinci substansi narasi halu dari isnad palsu itu. Penulis hanya mengatakan, siapapun bisa menulis apapun tentang masa lalu yang diinginkan. Banyak para penulis novel fiksi yang mampu membuat cerita berlatar belakang sebuah tahun tertentu di masa lalu, atau berlatar belakang tokoh historis lalu menyertakan tokoh fiksi itu seakan-akan ia hidup bersama tokoh historis tersebut. Dari sindiran itu, penulis mengira Gus Rumel tidak akan menggunakan isnad-isnad palsu itu untuk hujah atau bahan dalil lagi. Tetapi ternyata tidak. Ia menggunakan salah satu isnad itu untuk sebuah tulisannya yang dimuat dalam sebuah website rumel.medium.com dengan judul artikel Syarif, Alawi, dan Hasani Husaini. Benarkah memiliki makna genealogi? Dari situ penulis kira wajib hukumnya untuk membongkar isnad-isnad palsu itu agar masyarakat mengetahui dan menyadarinya. Ada yang husnudon, katanya tidak disajikannya manuskrip itu sebuah strategi saja, agar para penyawer pada nyawer dulu baru manuskrip aslinya dikeluarkan. Agar model beli manuskrip itu balik dulu. Itu hak Gus Rumel untuk buka saweran untuk penelitiannya. Prinsip dan deliberasi orang berbeda-beda, tergantung asupan motivasi intriksinya masing-masing. Toh belinya harga berapa, di mana, siapa penjualnya, nggak ada yang tahu. Demikian pula laporan pertanggungjawaban pengumpulan dana masyarakat dengan dalih penelitian. Berapa yang sudah terkumpul, digunakan untuk apa, juga nggak ada yang tahu. Yang nyawer aja nggak mempermasalahkannya. Kenapa kita harus kepo? Yang penting, penulis kira narasi deliberately sengaja berbohong darinya atau dari yang ia kutip. Wajib kita sanggah dan luruskan, apalagi terhadap hal yang sudah berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai sebuah hadis ternyata diriwayatkan hanya oleh sebuah wayang. Kebetulan ijazah master penulis dalam bidang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Begitu juga program doktoral penulis yang karena kesibukan tidak diselesaikan. Isnad hadis disampaikan Gus Rumel dalam tulisan itu yang
Dengannya ia simpulkan bahwa Abdullah bin Ahmad bin Isa adalah sosok historis. Inilah sanad hadis yang katanya manuskripnya ditemukan atau dibeli Gus Rumel. Sanad itu menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, ayah Alwi, yang katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Penggalan sanad itu katanya dari sebuah manuskrip. Kita menyertakan keterangan dalam kitab apa, dalam manuskrip apa, karya siapa, manuskripnya tahun berapa, ada di mana, halaman berapa. Sepertinya rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti bahwa sosoknya betul-betul ada. Bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapih, ditulis dalam kitab-kitab ruwat para perawi untuk mengkonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan. Jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya. Bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Ibnu Khayyat wafat 240 Hijriah telah menulis kitab tentang perawi hadis dalam kitabnya Tobaqatur Ruwat. Ibnu Sa'ad wafat 230 Hijriah menulis kitab At-Tobaqatul Kabir. Al-Bukhari wafat 256 Hijriah menulis kitab At-Tarikhul Kabir. Al-Jali wafat 261 Hijriah menulis kitab As-Siqat. Ibnu Abi Hatim wafat 327 Hijriah menulis kitab Al-Jarhu wal Ta'dil. Ibnu Hibban wafat 354 Hijriah menulis kitab As-Siqat dan Ad-Du'afa. Ibnu Syahin wafat 385 Hijriah menulis kitab Tarikh Asma As-Siqat. Az-Zahabi wafat 788 Hijriah menulis kitab Mizan Al-I'tidal dan At-Tadhkiratul Huffaz. Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah menulis kitab Lisanul Mizan, dan masih banyak kitab-kitab tentang para perawi hadis. Dalam sanad hadis Gus Rumel itu, Abdullah bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Ibnu Al-Askari memang seorang perawi hadis. Namanya ditulis dalam kitab-kitab ruwat hadis, kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadis. Di dalam sanad itu disebut bahwa Ibnu Al-Askari mendapatkan hadis dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain Ad-Daqq. Al-Daqq pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis. Tapi apakah benar Ibnu Al-Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah? Perhatikan wafat Abdullah. Ia disebut wafat tahun 838 Hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya, semacam Ibnu Syahin yang wafat tahun 385 Hijriah. 2 tahun setelah wafatnya Abdullah, atau kitab Az-Zahabi yang wafat tahun 788 Hijriah. Dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya, seperti Al-Ubaidili yang wafat 437 Hijriah. Tapi nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun. Tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi. Untuk menguji kesohihan sanad Gus Rumel,
Mari kita teliti seorang nama perawi yang disebut di sana. Ia adalah Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Mari kita lihat kitab Tarikh Baghdad tentang sosok Al-Husain bin Muhammad bin Al-Askari. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi itu disebutkan bahwa murid-murid Ibnul Askari adalah Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jawhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abu Faraj bin Burhan, Al-Qadi Abu Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Asji, Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abdul Abdillah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar An-Nahrawani, dan Abu Qasim An-Tanuhi. Lihat kitab Tarikh Baghdad Juz 8 halaman 569. Jelas nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnul Askari. Lalu Gus Rumel mendapat sanad hadis tersebut dari mana? Jelas sekali, itu adalah sebuah sanad palsu. Sanad itu adalah sanad tiruan dari sanad aslinya yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Perhatikan sanad asli di bawah ini. Sanad ini, sanad asli terdapat dalam kitab yang menjadi rujukan ahli hadis, yaitu Tarikh Baghdad Juz 3 halaman 18. Lalu perhatikan sanad Gus Rumel di bawah ini. Sangat mirip bukan? Nah, perbedaan kedua sanad itu adalah jika sanad asli itu menyebut bahwa Ibnul Askari meriwayatkan kepada muridnya yang bernama Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, sementara sanad palsu Gus Rumel menyebut ia meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sementara telah disebut di atas siapa murid-murid Ibnul Askari. Menurut kitab perawi hadis, Ali bin Muhammad telah terkonfirmasi sebagai murid Ibnul Askari, sementara nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai murid dari Ibnul Askari. Ia gelap gulita. Pemalsuan hadis dan sanadnya sudah berlangsung sejak dahulu kala. Namun para ulama telah berhasil membongkarnya dengan ilmu rijalul hadis dan sebagainya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.